Di sebelah Ye Ziyun duduk seorang anak laki-laki tinggi dan tampan yang kadang-kadang melihat sekilas Ye Ziyun. Dia melihat bahwa Ye Ziyun sedang melihat Ni. Tentu saja, Nili mengenali orang ini. Dia adalah Shen Yue. Dia milik keluarga suci, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga besar dan memiliki bakat luar biasa. Shen Xiu, yang sedang berbicara di atas panggung, adalah bibinya. Dalam kehidupan masa lalu Nili, Shen Yue selalu menjadi pengejar Ye Ziyun. Sebelum kota Glory dihancurkan, Shen Yue dan Ye Ziyun hampir menikah. Di mata keluarga mereka selalu menjadi pasangan yang sempurna. Jika kota Glory tidak dihancurkan, keduanya pasti akan menikah. Sebelum mereka menjalani upacara pernikahan, kota Glory berada di bawah serangan binatang angin salju. Sebelum kota itu ditembus oleh binatang buas, keluarga suci mengkhianati kota Glory dengan meninggalkan tugas mereka dan melarikan diri. Ini mungkin pekerjaan takdir. Ye Ziyun tidak menjadi istri Shen Yue di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki beberapa kegiatan kekerabatan dengan Nili. Berpikir kembali, Nili tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Namun, setelah dia melihat tatapan Ye Ziyun dan Shen Yue, Nili tidak bisa menahan rasa sakit kepala Ni. Ye Ziyun saat ini memiliki beberapa kesan yang baik tentang Shen Yue. Tampilan yang Ye Ziyun berikan kepada Nili penuh dengan penghinaan. Ye Ziyun pasti menganggapnya sebagai orang yang malas dan suka bermain. Ketika dia melihat Ye Ziyun melihat ke arahnya, Nili merasakan nafasnya terengah-engah. Ketika dia melihat wajah yang dikenalnya itu, dia mulai memikirkan semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Nili tidak bisa menahan perasaan asam di hidungnya. Dia mengungkapkan senyum sambil menatap Ye Ziyun dalam-dalam. Terima kasih banyak kepada buku Roh Iblis Duniawi. Itu memungkinkan kami untuk bertemu sekali lagi. Nili diam-diam terima dengan rasa terima kasih. Aneh, pikir Ye Ziyun. Dia merasa bahwa tatapan Nili agak aneh. Matanya yang cerah bersinar seperti bintang, dengan sentuhan kesedihan. Hati Ye Ziyun dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah dia tahu Nili? Kenapa dia menatapnya dengan tatapan seperti itu? Ye Ziyun cantik dengan gigi putih dan bibir merah terang. Dia seperti teratai yang mekar tanpa suara, sementara memiliki temperamen imut yang tak terkatakan. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak anak laki-laki yang terpesona padanya. Pada titik ini, tatapan Shen Xiu menyapu tubuh Nili. Aksi anak-anak berusia 13-14 tahun ini tidak bisa lepas dari pandangannya. Dia adalah spiritualis iblis peringkat silver. Dia sudah mencapai kondisi pikiran dan tubuh sebagai salah satu indera keenam yang kuat. Dia bahkan bisa melihat tikus yang melarikan diri lebih dari 100 meter jauhnya. Ye Ziyun memiliki identitas yang mulia. Dia memiliki status sebagai putri dari Tuan Kota-Kota Glory, serta menjadi cucu dari spiritualis iblis peringkat legenda, Ye Mo. Tidak hanya itu, dia memiliki ranah jiwa Qian yang terbentuk di dalam dantiannya. Bakat yang langka, hanya beberapa orang di Institut Anggrek Suci yang mengetahui identitas Ye Ziyun. Jika Shen Yue berhasil memiliki Ye Ziyun sebagai istrinya, itu bisa sangat memperkuat posisi keluarga suci di kota Glory. Ini juga mengapa dia berada di kelas Fighter Apprentice. Itu juga alasan lain mengapa Shen Xiu mengajar kelas ini. Shen Xiu mengembalikan transformasinya dengan kedua tangannya memeluk dadanya. Matanya menyapu para siswa dan berkata, selama 2 tahun ke depan, kalian semua adalah murid saya. Meskipun kepala sekolah menyebutkan bahwa siswa Institut Anggrek Suci adalah sama, saya harus memberitahu Anda kebenaran yang buruk. Di dunia ini, kesetaraan tidak ada. Shen Xiu berbicara dengan suara yang sedikit melengking. Kata-katanya seperti belati yang menusuk keras ke hati para siswa. Para siswa di bawah panggung diam-diam mendengarkan. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Setelah kamu dewasa dan meninggalkan sekolah ini, kamu akan setuju dengan kata-kataku. Kesetaraan hanyalah kebohongan yang dipenuhi orang dewasa. Kamu tidak bisa hidup dalam dongeng selamanya, kata Shen Xiu, menundukkan kepalanya untuk melihat para siswa.
Kota Glory adalah satu-satunya kota yang telah dilestarikan sepanjang zaman kegelapan. Kami adalah satu-satunya manusia yang masih hidup. Di dalam kota Glory ada dua jenis keberadaan yang kuat, pejuang dan spiritualis iblis. Keberadaan spiritualis iblis adalah mulia. Hanya satu petarung dalam ribuan atau puluhan ribu yang memiliki kesempatan untuk dilahirkan sebagai spiritualis iblis yang kuat. Sampai sekarang, di seluruh kota Glory, hanya ada beberapa ribu spiritualis iblis. Kami adalah penjaga kota Glory. Pejuang dan spiritualis iblis dibagi menjadi peringkat perunggu, perak, emas, emas hitam, dan legenda. Semakin tinggi pangkatnya, semakin kuat dia. Jika sebuah keluarga menghasilkan spiritualis iblis peringkat emas, mereka bisa menjadi keluarga bangsawan. Jika sebuah keluarga menghasilkan spiritualis iblis peringkat black gold, mereka bisa menjadi keluarga bangsawan. Jika sebuah keluarga menghasilkan 3 spiritualis iblis peringkat emas hitam atau spiritualis iblis peringkat legenda, keluarga itu dapat menjadi keluarga besar. Kami memiliki 36 orang di sini. Beberapa berasal dari keluarga biasa, beberapa berasal dari keluarga bangsawan. Meskipun titik awal Anda sama, identitas Anda tidak. Saya harap masing-masing dari Anda memiliki kesadaran diri dan tingkat sopan santun. Rakyat jelata akan tetap menjadi rakyat jelata. Tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi keluarga aristokrat, jadi jangan bermimpi naik menjadi phoenix. Di bawah tatapan Sensiu, para siswa yang hanya berpakaian di kelas menunjukkan ketidaknyamanan di wajah mereka. Mereka malu dan menundukkan kepala. Sensiu, dan beberapa bangsawan, dengan bangga mendorong dada mereka dan menunjukkan kebanggaan yang arogan. Hanya Nili, Ye Ziyun, Lu Piao dan beberapa bangsawan lainnya yang tetap tenang. Nili melihat ke samping. Duze mengenakan pakaian yang sedikit usang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggigit bibirnya. Duze berasal dari keluarga biasa. Keadaan keluarganya sangat sulit, tapi Nili tahu bahwa harga diri Duze sangat kuat. Dalam kehidupan masa lalu Nili, Duze bekerja sangat keras, meskipun keadaan keluarganya tidak baik. Bakatnya juga tidak terlalu buruk. Dengan usaha yang sangat besar, ia menjadi spiritualis iblis peringkat emas. Dia telah mencapai ini tanpa dukungan sumber daya yang besar, dan tidak ada bakat luar biasa. Dia bergantung pada kerja kerasnya sendiri untuk mencapai level seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak usaha yang harus dia lakukan. Sebelum kota Glory dihancurkan, banyak keluarga bangsawan memikirkan cara untuk melarikan diri. Hanya rakyat jelata yang berjuang untuk kota Glory sampai nafas terakhir mereka. Duze adalah teman Nili, salah satu temannya yang paling terhormat. Melihat wajah Sensiu penuh penghinaan, Nili tidak bisa menahan perasaan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Dalam kehidupan masa lalunya, sebelum kota Glory ditembus, keluarga suci adalah yang pertama melarikan diri. Oleh karena itu, Nili tidak memiliki kesan yang menyenangkan bagi mereka. Apakah itu Sen Yue atau Sensiu, tidak ada kualitas penebusan apapun. Dalam kehidupan masa lalunya Sensiu sangat keras, yang menyebabkan Nili tidak menyukainya. Guru Sensiu, saya punya pertanyaan. Tiba-tiba Nili berbicara. Semua siswa mendengarkan dengan tenang dan Nili tiba-tiba menyela pidatonya. Ini membuat Sensiu tidak senang. Sensiu mengenali Nili karena dialah yang mengingini Ye Ziyun. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya diarahkan pada Nili. Siapa yang mengira Nili benar-benar akan berbicara? Dia dengan dingin mendengus, ada apa? Guru Sensiu berkata bahwa kota Glory adalah satu-satunya yang selamat dari zaman kegelapan, bahwa kita adalah satu-satunya manusia yang masih hidup. Apa bukti yang Anda miliki atas pernyataan ini? Bolehkah saya bertanya apakah guru pernah keluar dari pegunungan leluhur Set, dan mengunjungi gurun tanpa akhir, hutan beracun, rawa bulan darah, teluk roh, pegunungan kilau surgawi, dan salju utara sebelumnya? Nili bertanya. Sebagai seseorang yang terlahir kembali, dan mempertahankan pengalaman masa lalunya, Nili benar-benar dapat memandang rendah Sensiu. Gunung kilau surgawi apa? Apa salju utara?
Shen Xiu mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang gurun tak berujung, hutan beracun dan rawa bulan darah sebelumnya, tetapi tempat-tempat itu sangat jauh dari pegunungan Set Ancestral. Dia hanya pernah mendengar tentang mereka dalam legenda. Shen Xiu mendengus, saya sudah berada di kota Glory sejak lahir, dan belum pernah ke tempat-tempat itu. Nili tersenyum tipis dan berkata, karena Guru Shen Xiu tidak pernah pergi ke tempat-tempat itu, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kita adalah satu-satunya manusia yang hidup? Shen Xiu kehilangan kata-kata. Para siswa di kelas mulai berbicara dengan tenang. Mereka tidak tahu tempat seperti apa yang Nili bicarakan. Ye Ziyun, yang duduk jauh, mulai menunjukkan minat yang melintas di matanya. Dia penasaran melihat Nili. Bagaimana Nili tahu tempat-tempat itu? Shen Yue yang duduk di samping Ye Ziyun sedikit mengernyitkan keningnya. Dia melihat ke arah Nili, dan menyadari dia cukup tampan. Nili tidak di bawahnya dalam hal penampilan. Tanpa sadar, dia merasakan krisis di dalam hatinya. Melihat para siswa di bawah berdiskusi, wajah Shen Xiu sangat tidak senang dan mengejek, jadi apa? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa kita bukan manusia terakhir yang masih hidup? Bukti. Nili samar-samar tersenyum. Pengalamannya dari kehidupan masa lalunya adalah buktinya. Kebijaksanaan manusia luar biasa. Setelah mengalami zaman kegelapan, banyak manusia yang masih bertahan. Mereka membangun banyak kota monumental. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu dengan lantang. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, biarkan saya memberitahu Guru Shen Xiu sebuah cerita. Suatu ketika ada seekor katak di kedalaman sumur. Sejak lahir, dia selalu berada di sumur itu. Sejak awal dia hanya bisa melihat sebagian dari langit, jadi dia mengklaim bahwa langit hanya sebesar lubang sumur. Tapi apakah langit hanya seukuran lubang? Kami hanya bisa mengatakan bahwa katak itu bodoh. Mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Nili, para siswa di kelas tidak bisa menahan tawa. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Nili masuk akal. Dan ungkapan, katak melihat langit dari dasar sumur, secara tidak langsung menyebut Guru Shen Xiu sebagai katak. Melihat langit dari dasar sumur, deskripsi yang tepat, kata beberapa gadis sambil cekikikan. Mereka semua tidak menyukai Shen Xiu, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat Nili dengan penuh kekaguman, karena Nili adalah satu-satunya yang cukup berani untuk secara terbuka menghina seorang guru. Kamu, Shen Xiu memulai sambil menatap Nili. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Ye Ziyun, yang duduk jauh, tidak bisa menahan tawanya juga. Dia menyadari bahwa Nili cukup menarik dan agak fasih dengan kata-katanya. Dia benar-benar membuat Guru Shen Xiu terdiam. Ye Ziyun cantik alami. Senyumnya sangat mempesona. Nili mengedipkan mata ke arah Ye Ziyun dan tersenyum. Melihat ekspresi Nili, Ye Ziyun segera menoleh ke belakang, dan berpikir dalam hatinya, keberanian seperti itu. Kesan Nili di hatinya masih menjadi murid yang buruk. Menonton Nili tidak hanya mencekik Guru Shen Xiu, tetapi juga menggoda Ye Ziyun. Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol padanya, berpikir orang ini luar biasa. Li menatap Shen Xiu, dan melanjutkan, Guru Shen Xiu, saya masih memiliki pertanyaan lain. Shen Xiu hampir mati karena marah, tapi dia tidak bisa berkobar di sini. Dia hanya bisa menjawab dalam suasana hati yang buruk. Pertanyaan apa yang masih kamu miliki? Guru Shen Xiu berkata, orang biasa akan selalu tetap menjadi orang biasa, mereka tidak akan pernah bisa menjadi bangsawan. Saya punya sedikit pertanyaan, bukankah spiritualis iblis peringkat legenda, Ye Mo, adalah orang biasa ketika dia masih muda? Li bertanya, mengedipkan matanya beberapa kali, dan menatap Shen Xiu. Apakah Guru Shen Xiu tidak menyadari hal ini?